Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang iman kepada malaikat yang beranggotakan Alika Raisa, Andini Putri, Maida Rakiana, Salma Fariz Ibrahim, dan Reino Rizialio. Pengertian malaikat. Menurut M. Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak. Malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Hukum iman kepada malaikat. Hukum iman kepada malaikat terbagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, An-Nisa ayat 136. Dan yang terakhir, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini mempunyai arti, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Makna yang terkandung dari dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ini adalah kewajiban untuk beriman kepada Allah, kewajiban beriman kepada kitab Al-Quran, kewajiban beriman kepada semua kitab-kitab Allah, kewajiban beriman kepada semua malaikat Allah, dan yang terakhir kewajiban beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini memiliki arti, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136 ini menjelaskan tentang bahwasanya kita semua harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan yang terakhir ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama kami. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Jadi dapat disimpulkan dari dalil-dalil di atas bahwa mengimani malaikat adalah suatu kewajiban. Yang selanjutnya ada dalil penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Keterangan lain mengenai malaikat disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 1, yaitu segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan keterangan tersebut, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin iblis. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Kedua, manusia diciptakan dari tanah. Yang ketiga, jin diciptakan dari api. Sifat-sifatnya, malaikat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, maupun kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis.
Kemudian manusia, ia nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang dinamis. Jin, gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Mereka memiliki akal pikiran. Jumlah malaikat. Dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama Muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari, dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat digambarkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Namun, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat beserta tugasnya. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail pemberi rezeki, malaikat Israel menyebut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur, malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, malaikat Atid mencatat amal buruk manusia, malaikat Malik penjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kesabaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Selanjutnya, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.